Ya pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Rudi Andanu akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Rudi. Baik Andra dan juga pemirsa, anggaran belanja negara membengkak tahun ini seiring besarnya kebutuhan dana penanganan COVID-19. Alokasi anggaran besar termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional. Ini masih akan berlanjut tahun depan. Ini juga membuat pengawasan penggunaan dana, terutama stimulus, menjadi penting. Apalagi jika melihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih tertinggal dari banyak negara termasuk di ASEAN. Kita akan lihat beberapa data. Kita lihat di Undang-Undang APBN, penerimaan itu sekitar 2.233,2 triliun, sementara belanjanya sekitar 2.540 dengan defisit sekitar 307. Namun kalau kita melihat dari Perpres 54 dan Perpres 72, ini terjadi pembengkakan defisit. Di Perpres 54 mencapai 852,93, sementara di Perpres 72 ini mencapai 1.039,2 triliun rupiah. Kita lihat dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional, ini ada beberapa rincian anggaran, diantaranya soal kesehatan yang cukup besar, pagunya sekitar 97,9, namun realisasi per 25 November ini belum mencapai 50% dari pagunya, sementara waktu yang hingga akhir tahun ini sudah semakin sedikit ya. Kemudian perlindungan sosial, ini pagunya sekitar 233,69 triliun, sementara realisasinya sekitar 207,8 per 25 November. Dan ada beberapa pagu lain, misalkan soal sektoral Kementerian Lembaga dan Pemda, ini juga nampaknya masih baru sedikit di atas 50% dari 65,97, realisasinya baru sekitar 36,26. Termasuk juga untuk insentif usaha dari pagu 120,6, ini realisasinya per 25 November baru mencapai 46,4, dan pembiayaan korporasi ini juga jauh. Dari 61,2 hanya sekitar 2 triliun rupiah yang terrealisasi per 25 November 2020. Kita lihat di 2021, ini anggaran tahun 2021, kesehatan juga masih cukup tinggi, sekitar 25,4 triliun rupiah, namun sebagian besar memang di luar pagu Kemenkes. Ini belanja pusat kesehatan lainnya termasuk sekitar 22,2 triliun. Kemudian untuk perlindungan sosial mencapai 110,2 triliun rupiah. Kemudian sektoral Kementerian Lembaga dan Pemda mencapai 136,7 triliun rupiah, UMKM 48,8 triliun, kemudian pembiayaan korporasi 14,9 triliun, dan insentif usaha 20,4 triliun. Kita lihat ini menjadi 7 kebijakan strategis APBN 2021 yang menjadi penting adalah sektor pendidikan yang mencapai 550,5 triliun, terutama untuk penguatan kualitas pendidikan. Kemudian juga kesehatan, ini sekitar 169,7 triliun untuk akselerasi pemulihan kesehatan, tentunya akibat COVID-19, dan reformasi JKN, dan beberapa ada hal lain juga yang menjadi prioritas. Kemudian untuk perlindungan sosial 421,7 triliun, ini untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap. Kemudian kita lihat soal infrastruktur, ini juga menjadi prioritas dengan anggaran sekitar 413,8 triliun, diantaranya untuk penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas dan dukungan pemulihan ekonomi, serta lanjutan program prioritas yang tertunda akibat COVID-19. Ketahanan pangan mencapai 104,2 triliun, diantaranya untuk meningkatkan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional. Kemudian juga sektor pariwisata untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata, ini sekitar 15,7 triliun rupiah. Dan yang terakhir, teknologi informasi dan komunikasi, ini sekitar 29,6 triliun. Ini utamanya untuk mengoptimalisasi pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik. Nah, kemudian kita lihat indeks persepsi korupsi Indonesia. Di tahun 2019, ini menduduki peringkat 85 dari 179 negara, bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan ya. Nah, kita lihat, ini kalau kita lihat angka indeksnya, semakin tinggi angka indeksnya justru itu semakin baik ya. Kita lihat Indonesia, angka indeksnya masih di 40, kita masih di bawah Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga Singapura. Ya, baik, demikian data yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke Andra, silahkan.
Ya baik, terima kasih Rudi untuk data-data yang sudah disampaikan dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Edi tadi Anda menyebut bahwa memang ada baiknya kalau misalnya bantuan-bantuan untuk pemulihan ekonomi nasional ini diberikan kepada masyarakat dalam bentuk non-tunai atau cashless begitu. Tapi kendalanya memang ada beberapa daerah yang susah aksesnya ke perbankan begitu. Cuma masalahnya kalau untuk kejadian yang kemarin ini justru di ibu kota begitu, Pak Edi. Ya. Ini apa yang salah menurut Anda? Ya yang kurang tepat ya harusnya kalau Jakarta ya transfer bank itu sudah waktunya lah ya. Mungkin kalaupun ada yang harus disampaikan dalam bentuk barang itu ya harusnya kecil sekali lah gitu. Harusnya Jakarta udah gak ada masalah. Jangankan Jakarta ya, Jawa secara keseluruhan harusnya tidak masalah. Kalau sekali lagi kalaupun ada yang harus diberikan dalam bentuk barang itu harusnya kecil sekali gitu. Nah, jadi seperti itu harusnya kalau yang nggak tepat ya karena skemanya gitu ya, skemanya harusnya lebih banyak ke transfer ya, jadi uang gitu, bantuan tunai yang disampaikan melalui transfer bank gitu ya, yang seperti itu. Nah ini kan tapi kan menjadi sebuah langkah untuk perbaikan yang harus dilakukan semua, karena bantuan-bantuan sosial ini kan bukan hanya oleh pemerintah pusat ya, yang oleh Pemda ya, Pemprov dan pemerintah kabupaten kota kan juga cukup banyak juga ya. Di Jakarta juga ada bansos yang oleh pemerintah provinsi ya, itu juga kita harus sejalan menyadari bahwa harusnya untuk Jakarta ini harusnya ya lebih banyak untuk dalam bentuk uang lah dan transfer ke bank. Sudah waktunya harusnya kita meninggalkan skema-skema yang sifatnya bantuan in kind seperti itu. Iya, Pak Edi, ini yang cukup menarik adalah ketika penyaluran bansos ini menggunakan vendor, Pak Edi, dan ini menjadi peluang atau celah bisa terjadinya kebocoran begitu. Apakah memang diperlukan vendor-vendor seperti ini untuk penyaluran dana bansos ini, Pak Edi? Kalau skemanya adalah barang, ya memang sulit kalau pemerintah harus bekerja sendiri melalui aparat. Ya yang paling efisien ya memang melalui vendor. Nah ini kemudian ada titik-titik kritis kan, pemilihan vendornya itu juga menjadi sebuah titik yang kita perlu waspadai gitu ya. Karena saya kira di situ awalnya. Jadi pemilihan vendor, kemudian apakah dia bekerja secara baik gitu ya, itu ya perlu dikontrol. Sebenarnya kalau dari sisi desainnya, kalau memang penyaluran untuk bansos-bansos yang in-kind yang dalam bentuk barang, pemakaian vendor itu tidak masalah, bukan itu masalahnya. Tapi mekanisme pemilihannya, kemudian cara bekerja mesti diawasi. Bahkan dengan adanya vendor, pemerintah bisa lebih intensif untuk mengawasi kerjanya harusnya ya, kalau misalkan itu terlaksana dengan baik. Jadi masalahnya bukan pada vendor atau tidaknya, tetapi mekanisme di dalam pelaksanaan pemilihan mitra atau vendor dan juga pelaksanaan di lapangan. Harusnya ya diawasi semua. Oke, permasalahannya di mekanismenya Pak ya. Kalau Bu Sri menanggapinya seperti apa Bu Sri? Kalau menurut Pak Edi tadi ya ini mekanismenya harus diawasi, kemudian juga mungkin mekanismenya juga yang salah. Apa yang harus diperbaiki Bu Sri? Ya, saya kira memang saya ingat itu kan nampaknya awal-awal pandemi ya, sehingga situasinya, kondisinya kan memang darurat semua. Dan seingat saya waktu itu bahwa barang sembako itu harus segera disalurkan ke masyarakat. Bahkan kan saya ingat di daerah pun kita juga ikut membantu masyarakat karena tidak semuanya juga bisa dapat dana dari pemerintah ataupun Pemda ya. Dan oleh karena itulah memang dalam situasi darurat seperti itu memang tidak mudah ya. Hanya saja memang nampaknya pengawasan dan mekanisme pemilihan vendor ini saya kira juga yang perlu disiapkan oleh pemerintah agar supaya dalam situasi darurat pemilihan vendor ataupun vendor yang penunjukan langsung itu syaratnya apa? Apakah dimungkinkan? Seingat saya sih ada itu ya syarat-syarat dan juga klausul-klausul guideline ya di dalam pemilihan vendor apa yang bisa langsung, ada yang bisa tidak langsung. Nah, saya kira coba saja mungkin Pak Edi dengan teman-temannya ya di kementerian, di KL itu apa sih yang bisa diperbaiki agar supaya jangan sampai kejadian yang terjadi pada saat ini itu terulang lagi karena memang
dengan pemilihan vendor secara langsung ataupun tidak langsung, itu pengawasan bisa lebih baik, tapi juga nampaknya potensi terjadinya penyalahgunaan itu ada, dan oleh karena itulah perlu penyempurnaan saya kira dari mekanisme yang ada di pemerintahan pada saat ini. Baik, Pak Edi, koreksi saya jika salah, ini kan untuk perusahaan-perusahaan vendor ini kan biasanya mencari profit begitu Pak Edi. Nah, masalahnya ini adalah dana sosial begitu. Kenapa tidak melibatkan atau memaksimalkan penyelenggara negara yang ada di daerah begitu Pak Edi untuk penyaluran bansos ini? Ya itu kan salah satu pilihan ya, melalui penyelenggara di daerah, itu salah satu pilihan, tapi juga belum tentu yang terbaik dalam kondisi yang mendesak seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Adiningsih. Nah kalau kita vendor swasta ya memang mereka mencari profit itu jelas dong gitu ya. Nah cuman masalahnya kan tidak harus mencari profit itu dengan korupsi kan gitu. Kalau memang dibutuhkan biaya untuk menutup biaya operasional, biaya pengadaan, kemudian katakanlah ada fee, saya kira itu wajar kalau dalam kerjasama pemerintah dengan swasta kan bisa dianggarkan secara transparan, secara terbuka gitu ya. Tidak dengan katakanlah mengurangi nilai bantuan dan sebagainya gitu. Jadi saya kira bahwa vendor swasta itu mencari untung itu jelas ya, dan itu wajar gitu ya. Nah itu bisa diatur sebenarnya dengan sebuah mekanisme yang transparan, sehingga mekanismenya ya bukan dengan memotong mencari untung dari paket bantuannya gitu Mas Andra, tetapi kalau memang diperlukan fee ya bisa dong, ada dong, itu kan wajar gitu. Oke, baik Pak Edi dan juga Bu Sri, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, tapi sebelumnya kita break dulu pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.